akan menyelesaikan soal yang kedua, yaitu mutlak dari 3x dikurang 1 lebih dari 8. Kalau di contoh yang pertama kurang dari ya, kurang dari sama dengan, sekarang lebih dari. Kita ingat lagi, untuk mutlak x lebih dari a, bagaimana? Maka kita pisahkan. X-nya lebih dari A atau X kurang dari negatif A. X-nya di sini X, kalau pada soal yaitu 3x dikurang 1. Di sini A, jika pada soal yaitu 8. Maka ini diganti 3x dikurang 1, yang ini diganti 8, di sini negatif 8. Nah, kita kerjakan. Maka untuk mutlak dari 3x dikurang 1 lebih dari 8, 3x dikurang 1 lebih dari A, lebih dari 8 ya, atau 3x dikurang 1 kurang dari negatif 8. Jadinya 3x lebih dari 8 ditambah 1. 3x lebih dari 9, x-nya lebih dari 9 dibagi 3, x-nya lebih dari 3. Tuh kan? Atau 3x kurang dari negatif 8 ditambah 1. 3x-nya kurang dari negatif 7, maka x-nya kurang dari negatif 7/3. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai x-nya kan? Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu kita akan menggunakan atau. Maka x sedemikian hingga x lebih dari 3 atau x kurang dari negatif 7/3. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama tetapi dengan cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Yang ini kita kuadratkan, maka mutlaknya hilang. Yang ini juga kita kuadratkan, 3x kurang 1 dan 8. Oke. Kita tulis dulu soalnya aja ya. Mutlak dari 3x dikurang 1 lebih dari 8. Kita kuadratkan. 3x dikurang 1 kita kuadratkan lebih dari 8 kuadrat. Oke. Ini dijabarkan ya. Hasilnya menjadi 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 lebih dari 64. Lalu kedua ruas kita kurangi 64 agar ruas kanannya 0. 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 dikurang 64. Oke. Hasilnya 9x kuadrat dikurang 6x dikurang 63. Oke. Untuk mempermudah pemfaktorannya, kita sama dengankan dulu. Oke, untuk mempermudah pemfaktorannya, kita lihat di sini ada angka 9, angka 6 dan angka 63. Ini bisa kita sederhanakan kan? Kita sederhanakan, kita bagi dengan
3 semuanya. Jadi 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 21. Ini untuk mempermudah pemfaktorannya agar tidak terlalu besar. Maka kita dapatkan difaktorkan. Kalian sudah pelajari ketika SMP pemfaktorannya. 3x kuadrat, sini 3x, sininya x. Supaya dikali hasilnya negatif 21 dan dijumlah hasilnya negatif 2, maka di sini plus 7, di sini min 3. Kita hitung satu-satu. Ya, kita hitung satu-satu di sini. 3x ditambah 7 sama dengan 0, atau x dikurang 3 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 7. X-nya sama dengan negatif 7 per 3. Atau X-nya sama dengan 3. Kemudian kita gambarkan seperti ini. Negatif 7 per 3 dan positif 3. Maka di sini negatif 7 per 3, di sini 3. Nah, di sini pejal atau tidak? Kita lihat pada soal. Soalnya tidak ada sama dengannya, maka di sininya berlubang, tidak pejal. Oke? Sama seperti tadi, kita mengambil salah satu angka di sini untuk kita substitusikan ke pertidaksamaan yang terakhir. Ke sini ya. Ya, ke sini. Misalkan di sini kita ambil angka 0. Di sini 4. Di sini berarti berapa? Di sini berarti negatif 3. Karena negatif 7 per 3 itu negatif 2,33333. Oke. 0 kita substitusikan ke sini. 9 dikali 0 kuadrat, hasilnya 0. Dikurang 6 kali 0, hasilnya 0. Ditambah 1 dikurangi negatif 64. Berarti hasilnya negatif 63. Berarti di sini hasilnya negatif kan? Nah, ketika 4 dan negatif 3 masing-masing kita substitusikan ke sini, hasilnya akan positif. Bisa kalian coba ya. Bisa kalian coba sendiri. Nah, sekarang kita akan memilih yang mana? Yang positif atau yang negatif? Kita lihat pada soal. Pada soal yang diminta adalah lebih dari. Oke? Lebih dari, atau kalian bisa lihat ke pertidaksamaan yang terakhir, yaitu di sini lebih dari. Maka kalau lebih dari, kita pilih yang positif. Nah, kalau dipisah ini kan kita menggunakan atau, bukan digabungkan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X-nya di sebelah kirinya negatif 7 per 3 kan? Kurang dari negatif 7 per 3. Tidak ada sama dengannya karena dia tidak pejal. Atau X-nya lebih dari 3. Sama seperti cara yang pertama.